tauhidullah bil lisan, tauhidullah bil arkan, tauhidullah bil qalbi. Mentauhidkan Allah dengan lisannya, mentauhidkan Allah dengan anggota badannya, mentauhidkan Allah dengan hatinya. Satu gerakan tiga makna. Gerakannya adalah illallah, maknanya adalah tauhidullah bil lisan, tauhidullah bil arkan, tauhidullah bil qalbi. Mentauhidkan Allah dengan lisan, mentauhidkan Allah dengan anggota badan, mentauhidkan Allah dengan hati. Maka jika terus-menerus ini dikerjakan oleh seorang hamba, maka dapat membawa kepada wafat dalam keadaan husnul khotimah, karena akidah itu akan menjadi darah dagingnya. Jadi yang pertama, mutlak orang berdiri di dalam sholat adalah dengan menegakkan tulang punggungnya. Kalau memang dia tidak mampu, maka boleh berdiri dalam keadaan lunduk. Fa'il lam yaqdir qa'ada wa raka'a muhadiyan yabhatahu qaddama rukbatayhi. Maka jika ia tidak mampu untuk itu, tidak mampu berdiri dalam keadaan menunduk, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Wal afdalu an yuhadiya mahalla sujudihi wa huma ala wizani ruku'il qadimi bil muhadzati. Dan yang paling afdal adalah bahwa mensejajarkan kepada tempat sujudnya, yaitu atas ukuran ruku orang yang berdiri dalam ukuran sejajarnya itu. Dia tidak mampu untuk sholat dalam keadaan menunduk, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Ini derajat yang kedua. Fa'il lam yaqdir ittaja'a ala janbihi wal aymanu afdalu. Jika dia tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, maka boleh dia sholat dalam keadaan berbaring. Dan berbaring atas lambungnya yang kanan itu lebih afdal. Seperti orang menguburkan mayit, lambung kanan ada di bawah. Ini juga menjadi sunnah ketika kita tidur di malam hari. Ketika kita akan meletakkan tubuh kita di pembaringan, akan istirahat tidur, sunnahnya lambung kanan letakkan di bawah, sambil kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca 3 kali sambil seumpama dia baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Maka orang yang sebelum tidur membaca istighfar, maka dia bangun tidur sudah terampuni dosa-dosanya. Ringan. Fa'il lam yaqdir istalqa wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in wa yumi'u bi ra'sihi lirruku'i wa sujudi wa imamuhu li sujudi aktaru qadra imkanihi. Maka jika ia tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring, maka boleh dia sholat dalam keadaan celentang dan mengangkat sedikit kepalanya dan memberikan isyarat dengan kepalanya untuk ruku dan sujud, dan menjadikan isyarat untuk sujud lebih banyak daripada isyarat untuk ruku. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, dia berbaring.
nggak mampu berbaring, dia celentang. Kalau berbaring, lambung kanan ada di bawah, kepalanya di utara, kakinya di selatan, miring. Tapi kalau celentang, kepalanya di timur, kakinya di barat, itu celentang namanya. Celentang. Kepalanya di timur, kakinya di barat, dan mengangkat sedikit kepalanya dan memberikan isyarat untuk ruku sujud itu dengan kepalanya. Dan kalau sujud, isyarat kepalanya itu lebih banyak dibanding dengan isyaratnya untuk ruku. Kalau ruku segini, kalau sujud segini, kebanyakan. Fa illam yaqdir aw ma'a bi tarfihi fa illam yaqdir ajral arkana ala qalbihi. Maka jika dia tidak mampu sholat dengan celentang, maka boleh dia mengerjakan sholat itu dengan isyarat kedua matanya. Maka jika dengan isyarat kedua matanya dia tidak mampu juga, maka menjalankan sholat itu cukup dengan hatinya. Dengan isyarat mata, Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dengan isyarat mata. Maka di dalam mazhab Al-Imam Hanafi dan Imam Maliki, annahu idza ajaza anil imani bi ra'sin saqatat anhu shalah. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, bahwasannya orang yang sholat tidak mampu dengan isyarat kepalanya, maka gugurlah kewajiban sholat atas dirinya. Ini dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki. Orang itu kan sholat tadi berdiri tegak, gak mampu duduk, gak mampu berbaring, gak mampu celentang, gak mampu dengan isyarat mata. Kalau dia sudah gak mampu dengan isyarat kepala dan isyarat mata, maka dalam mazhab ini gugurlah kewajiban sholat atas dirinya. Wa yatanaffalul qadiru qa'idan wa muttaji'an la mustalqiyan wa yaq'udu birruku'i wa sujudi. Dan diperkenankan untuk orang yang mampu berdiri di dalam sholat mengerjakan sholat sunnah itu boleh dalam keadaan duduk atau boleh dalam keadaan berbaring, namun tidak boleh dalam keadaan celentang. Dan dia duduk untuk ruku dan sujud bagi orang yang sholat dalam keadaan berbaring. Wa ajrul qa'idil qadiri nisfu ajril qa'imi wal muttaji'i nisfu ajril qa'idi. Akan tetapi pahala orang yang sholat dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri, maka mendapatkan pahala separuh daripada orang yang sholat berdiri. Kalau dia sholat dalam keadaan berbaring, maka dia mendapatkan pahala separuh dari pahala orang yang sholat duduk. Sholat sunnah, seumpama tahajud, dia mampu berdiri tapi maunya duduk, tapi dia maunya berbaring, sah dan boleh. Atau seumpama tarawih yang bacaannya begitu panjang, dia mampu berdiri tapi maunya duduk, sah, boleh. Bedanya itu kalau dia sholat sunnah dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri, maka mendapatkan pahala separuh.